di mata kuliah kita, yaitu menyangkut tentang metodologi penelitian. Ya, jadi untuk mata kuliah ini, saya kira berjalan di semester 2, SKS-nya juga saya kira 3 ya. Kalau di semester ini mata kuliah apa saja yang berjalan ini untuk semester 2 ini? Ini Pak, metodologi penelitian, evaluasi program, teknik analisis data, pengembangan instrumen dengan asesmen pembelajaran. Oh, ada 6 mata kuliah ya? Atau berapa ya? 5 aja Pak. Oh, 5. Jadi kalau semester yang lalu, sebenarnya saya ya eh, mengajarkan mata kuliah evaluasi program ya. Jadi mata kuliah ini yang merupakan ya artinya baru lagi diberikan kepada saya. Walaupun sebenarnya pada tetapi kalau semester yang lalu itu ya kalau tidak salah itu ya saya pegang itu adalah evaluasi program. Ya. Jadi evaluasi program sebenarnya itu sekira itu juga salah satu jenis ya penelitian yang kita lakukan. Tetapi evaluasi program ini sekira suatu penelitian yang boleh dikatakan ya khusus, yaitu menyangkut tentang program-program yang lanjutannya. Ya, ya baik. Jadi metodologi penelitian itu adalah merupakan mata kuliah dasar keilmuan ya. Artinya sama posisinya dengan mata kuliah filsafat ilmu. Ya, jadi menjadi seorang ilmuwan yang kita peroleh atau ilmu yang kita peroleh sebenarnya pada dasarnya pada umumnya itu diperoleh dari hasil penelitian-penelitian yang dilakukan oleh orang. Ya, jadi walaupun sebenarnya dalam hal ini bahwa untuk memperoleh apa yang dikatakan pengetahuan atau dalam hal ini ilmu pengetahuan, maka sekira sumber pertamanya itu adalah rasio, kemudian sesudah itu sekira pengalaman, kemudian untuk penelitian yang sifat ilmiah, maka sekira atau ilmu yang sifatnya apa namanya, yang bisa kita katakan sebagai sesuatu yang kita harus miliki, maka sekira itu kita peroleh melalui apa yang dikatakan apa namanya metode apa penelitian. Nah, baik, jadi sekira itulah yang menjadi arti penting mengapa metodologi penelitian ya terutama di dalam dunia akademik itu perlu dipahami benar oleh para mahasiswa karena bukan hanya untuk penyelesaian studi saja, ya artinya dalam hal ini apakah untuk membuat skripsi atau tesis atau disertasi, tetapi dalam hal ini bahwa yang intinya untuk memperoleh apa dikatakan ilmu pengetahuan, maka sekira itu kita dapat lakukan melalui apa yang dikatakan penelitian. Jadi ilmu yang menjadi sesuatu ciri khas di dunia akademik,
maka sekira untuk memperolehnya itu dilakukan melalui apa yang dikatakan penelitian. Ya, jadi sekira seperti itulah yang menjadi sesuatu yang merupakan alasan-alasan mengapa metodologi penelitian ini menjadi sesuatu yang merupakan landasan ilmu. Ya, jadi baik, selanjutnya bahwa pada pertemuan pertama ini, maka sekira perlu saya kemukakan menyangkut tentang rencana pembelajaran semester kita, dalam hal ini terutama untuk pertemuan pertama sampai ketujuh. Artinya bahwa pada kuliah bagian pertama yang merupakan sesuatu yang menjadi bagian saya untuk kita bahas bersama, maka saya kira ada beberapa pokok bahasan yang perlu kita pelajari secara bersama. Ya, saya coba akan share apa yang menjadi topik-topik kita. Caranya tadi share. Sudah buka ini. Mana? Ini kah? Sharing. Ini nih. Ini. Gimana ini? Baik, kelihatan apa yang saya tampilkan? Iya, kelihatan, Pak. Oh ya, baik. Jadi untuk garis-garis pembahasan kita, saya kira untuk pertemuan pertama ini yang kita kaji itu menyangkut tentang RPS dan pengantar kuliah. Jadi ada beberapa pokok bahasan yang perlu kita kaji secara bersama untuk kuliah bahagian pertama ini, yaitu terutama menyangkut untuk materi, yaitu pengertian, metode, metodologi, dan konsep dasar penelitian. Nah, sekira kalau menyangkut tentang konsep dasar penelitian, maka sekira nanti kita bahas apa itu ilmu pengetahuan. Walaupun sebenarnya di filsafat ilmu ini sekira sudah dipahami ya. Kemudian penelitian dan metode ilmiah. Jadi terutama nanti yang akan kita kaji, apa sebenarnya yang dimaksud dengan metode, dan apa pula yang dimaksud dengan metodologi. Karena untuk dua kata ini, saya kira itu sering kita anggap sesuatu yang artinya sama saja ya. Ya, jadi antara metode dengan metodologi, jadi kita anggap sebagai sesuatu yang memiliki arti yang sama. Dalam hal ini mana saja yang sempat kita gunakan, maka sekira itulah yang kita ucapkan atau itulah yang kita tulis. Ya, padahal sebenarnya bahwa kedua konsep atau istilah ini adalah merupakan suatu yang berbeda ya. Ya. Jadi ada metode
dan ada metodologi. Nah, biasanya ini sekira sering dikaitkan dengan penelitian. Jadi metode penelitian dan ada pula ya sekira topik ataukah judul-judul buku yang judulnya itu adalah metodologi penelitian. Jadi apakah ini merupakan sesuatu hal yang sama ataukah yang berbeda? Tetapi dalam hal ini saya sudah memberikan penegasan bahwa antara metode dengan metodologi itu adalah merupakan sesuatu yang berbeda. Ya. Kemudian terkait dengan konsep dasar penelitian, jadi penelitian itu adalah merupakan sesuatu yang sangat berkait dengan ilmu pengetahuan. Jadi saya sudah katakan tadi bahwa ilmu pengetahuan akan mengalami kemandekan atau ilmu pengetahuan tidak akan berkembang, bahkan dikatakan tidak memiliki apa-apa tanpa ada dilakukan penelitian. Ya, jadi antara penelitian dengan ilmu pengetahuan itu adalah sesuatu yang sangat berhubungan erat. Ya, jadi walaupun dalam hal ini bahwa sebenarnya antara penelitian dan ilmu pengetahuan sebenarnya itu adalah bukan merupakan tujuan akhir. Ya, jadi ilmu pengetahuan dan penelitian itu saya kira itu adalah merupakan sesuatu ya sarana untuk memperoleh apa yang dikatakan kebenaran. Ya, jadi tujuan akhir daripada penelitian dan ilmu pengetahuan itu adalah untuk mencari apa yang dikatakan kebenaran. Ya. Kemudian selanjutnya bahwa ada juga istilah metode ilmiah. Ya. Jadi pada intinya bahwa di dalam penelitian yang kita lakukan, maka sekira ada semacam prosedur atau ada semacam teknik ya yang kita gunakan untuk melakukan apa yang dikatakan penelitian ini dalam rangka memperoleh ilmu pengetahuan. Dalam hal ini sekira tujuan akhirnya itu adalah kebenaran yang namanya metode ilmiah. Ya, jadi saya kira kalau dalam hal ini yang sering kita dengar itu adalah scientific, ya, atau yang bersifat ilmiah. Ya, jadi ilmiah sebenarnya itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Ya. Jadi metode ilmiah itu merupakan teknik atau cara atau prosedur untuk memperoleh apa yang dikatakan ilmu pengetahuan. Ya. Jadi sekira itu nanti yang kita kaji di pertemuan kedua ya. Artinya insya Allah pada pekan depan sekira saya masih tetap akan menguraikan hal ini menyangkut tentang pengertian metode, metodologi, ya kemudian sekira konsep dasar penelitian terutama ilmu pengetahuan, penelitian dan metode ilmiah. Ya. Jadi metode ilmiah ini saya kira ini merupakan suatu hal yang penting karena dengan pemahaman yang baik terkait dengan metode ilmiah, maka saya kira kita bisa melakukan penelitian berdasarkan langkah-langkah yang sudah ditentukan. Ya, jadi saya kira sebenarnya seperti itu ya. Ya. Kemudian pada pertemuan ketiga nanti kita akan mengkaji tentang pendekatan jenis-jenis dan tahapan penelitian. Ya, jadi di dalam penelitian, saya kira ada pendekatan penelitian yang kita harus tetapkan atau kita gunakan. Jadi istilah pendekatan sebenarnya kalau di dalam penelitian biasanya itu disebut dengan paradigma. Ya, jadi pendekatan sebenarnya itu adalah merupakan titik tolak kita di dalam memahami sesuatu. Jadi pendekatan itu kalau dikaitkan dengan penelitian, saya kira itu adalah menyangkut tentang titik tolak kita di dalam melakukan atau melaksanakan apa yang dikatakan penelitian. Jadi acuan kita di dalam melakukan atau melaksanakan penelitian itu adalah pendekatan. Ya.
Jadi saya kira tidak apa saya buka sedikit menyangkut tentang pendekatan ini. Ya, jadi biasanya kalau di metode penelitian, ya jadi saya kira ada dua pendekatan yang kita pakai di dalam melakukan suatu penelitian, yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Ya, jadi saya kira ini merupakan suatu paradigma yang masing-masing berbeda acuannya. Ya, jadi jika penelitian itu kita lakukan berdasarkan informasi ataukah data fenomena atau data yang diperoleh berdasarkan kalimat atau kata-kata atau situasi yang kita ingin pecahkan, maka saya kira pendekatan yang kita pakai dalam hal ini itu adalah pendekatan kualitatif. Ya. Tetapi kalau misalnya permasalahan kita itu adalah merupakan sesuatu yang akan kita pecahkan berdasarkan informasi ataukah data angka, maka saya kira penelitian yang kita lakukan itu adalah penelitian yang sifatnya kuantitatif. Ya, jadi saya kira kedua pendekatan ini bisa digunakan secara sendiri-sendiri dan bisa digunakan secara ya bersama. Ya, jadi kalau digunakan secara sendiri-sendiri, misalnya kalau datanya atau informasinya itu berupa fenomena ataukah kalimat ataukah kata-kata terkait dengan situasi yang akan kita telusuri, maka saya kira pendekatan penelitian kita itu adalah pendekatan kualitatif. Nah, saya kira metode dan metodologi dan metodenya itu ya saya kira itu juga ada secara tersendiri. Ya, begitu pula misalnya kalau apa yang akan kita telusuri itu informasinya ataukah datanya berupa data angka, maka sekira pendekatan yang kita jadikan acuan di dalam melakukan penelitian itu adalah pendekatan kuantitatif. Ya, sekira untuk penelitian kuantitatif, sekira ada jenisnya dan ada juga metode dan metodologinya secara tersendiri. Nah, kalau misalnya datanya itu ada yang berupa data angka dan ada juga yang berupa data kualitatif, maka saya kira pendekatan yang kita pakai itu adalah pendekatan gabungan. Ya, jadi pendekatan elektif. Ya, jadi saya kira dua pendekatan yang kita pakai ya di dalam hal ini. Ya, jadi saya kira memang ada juga memang penelitian yang mempergunakan pendekatan yang sifatnya gabungan itu. Ya. Jadi saya kira masing-masing kedua pendekatan ini masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya ya. Ya. Jadi masing-masing oleh yang apa namanya? Pendukungnya atau yang menerapkan itu menganggap bahwa pendekatan yang dipakai itu adalah merupakan pendekatan yang lebih bisa diterima ya. Jadi saya kira masing-masing ya dengan argumentasi tersendiri dia mengakui ya kelebihan-kelebihan dari pendekatan-pendekatan yang menjadi acuannya itu. Ya, walaupun dalam hal ini bahwa di antara dua pendekatan itu saya kira masih ada kekurangan, selain itu juga ada kelebihan-kelebihan. Kemudian selanjutnya, saya kira nanti secara singkat akan dikemukakan juga menyangkut tentang jenis-jenis penelitian. Ya, jadi jenis-jenis penelitian akan nanti kita uraikan. Saya kira itu berdasarkan juga dari ya titik tolak titik tolak mereka memberikan ya atau melakukan pengklasifikasian daripada penelitian itu. Ya, jadi ada juga yang menjadi acuan
sehingga dia menggolongkan bahwa penelitian ini termasuk jenis penelitian ini. Jadi sekira nanti ada juga acuannya, itu menyangkut tentang jenis-jenis penelitian. Kemudian juga nanti kita akan mengkaji tentang tahapan penelitian. Ya, jadi penelitian ini sekira itu ada juga tahap-tahapnya ya. Ya, jadi saya kira ini sudah apa namanya? Ada gambaran kita ya bagaimana penelitian itu dilakukan, maka sekira itu ada tahap-tahapnya. Jadi pada waktu S1 Anda sudah menulis skripsi, saya kira untuk melaksanakan atau melakukan apa yang dikatakan penelitian itu, tentu ada tahap-tahapnya bahwa ini yang dilakukan lebih awal, kemudian sesudahnya itu ini lagi, kemudian sesudahnya saya kira seperti ini. Tapi pada intinya bahwa awal daripada suatu penelitian itu adalah permasalahan. Jadi tidak ada penelitian yang kita lakukan tanpa diawali atau tanpa ada sebelumnya yang dikatakan permasalahan. Ya, jadi sekira itu yang menjadi apa namanya tahap awal apa yang dikatakan penelitian. Ya, jadi permasalahan dalam hal ini bukan permasalahan biasa, tetapi ada yang memang namanya apa namanya problem riset. Ya, ya jadi permasalahan penelitian. Ya, jadi sebenarnya itu menyangkut tentang masalah. Jadi masalah itu ya ada masalah biasa dan ada juga memang ya masalah penelitian. Jadi untuk yang masalah biasa, saya kira masalah itu tanpa kita melalui tahap-tahap penelitian yang sesuai dengan metode ilmiah, maka saya kira itu dapat kita peroleh jawabannya. Tetapi kalau masalah penelitian ataukah problem riset, jadi untuk memperoleh jawaban daripada permasalahan itu, maka sekira ada tahap-tahap yang perlu kita lalui. Nah, sebenarnya tahap-tahapnya ini sekira sama saja ya dengan metode ilmiah. Ya, jadi metode ilmiah sebenarnya itu ya sekira itu adalah merupakan cara ataukah prosedur ataukah teknik yang kita lakukan dalam rangka untuk memperoleh apa yang dikatakan ilmu pengetahuan. Ya. Jadi kalau menurut saya bahwa tahapan penelitian ini ya saya kira itu pada intinya itu adalah merupakan ya implementasi daripada metode ilmiah. Ya. Kemudian selanjutnya ya pokok bahasan yang keempat atau kuliah apa atau kuliah pertemuan keempat ya saya kira topik kita yaitu menetapkan dan merumuskan masalah penelitian, variabel dan fokus penelitian. Ya, jadi saya sudah singgung tadi bahwa sebenarnya bahwa tahap pertama daripada suatu penelitian itu adalah menetapkan dan merumuskan masalah. Dalam hal ini bahwa masalah yang kita rumuskan itu adalah masalah penelitian. Jadi bukan masalah biasa ya. Ya. Jadi saya sudah kemukakan tadi bahwa masalah penelitian itu ya saya kira suatu masalah di mana di dalam memecahkan masalah itu atau di mana di dalam memperoleh solusi atau kejawaban dari masalah itu, maka ada prosedur-prosedur tertentu atau ada langkah-langkah tertentu yang perlu kita lakukan. Nah, saya kira prosedur-prosedur atau langkah-langkah yang perlu kita lakukan itu, saya kira itu berdasarkan metode ilmiah. Jadi metode ilmiah itu adalah metode atau teknik atau cara atau prosedur untuk memperoleh apa yang dikatakan ilmu pengetahuan. Ya.
Nah, untuk merumuskan masalah ini ya saya kira itu ya masing-masing jenis penelitian nanti itu ya saya kira itu ada apa namanya ya, ada eh, rumusan-rumusan masalah tertentu. Jadi eksperimen saya kira lain juga di dalam perumusan masalahnya. Begitu juga penelitian-penelitian yang sifatnya korelasi, ya komparatif. Ya, jadi saya kira itu juga lain cara perumusan masalahnya. Begitu juga penelitian-penelitian yang sifatnya deskriptif, maka saya kira itu juga lain cara perumusan masalahnya. Begitu juga penelitian-penelitian yang sifatnya kualitatif. Ya, nah, saya kira juga itu ya lain juga apa namanya itu ya karakteristik perumusan masalahnya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat rumusan masalah penelitian, maka kita sudah bisa menebak bahwa dengan rumusan masalah yang seperti ini, maka penelitian ini termasuk jenis penelitian ini. Ya, jadi rumusan masalahnya saja yang kita lihat, kita sudah bisa mengidentifikasi bahwa penelitian ini itu merupakan jenisnya seperti ini. Ya, begitu juga judul. Sebenarnya dari judul itu ya sudah bisa kita tebak bahwa penelitian ini termasuk jenis penelitian seperti ini. Ya, jadi saya kira lebih nampak lagi setelah kita melihat daripada rumusan masalahnya. Ya, jadi nanti di dalam hal ini kita perlu memahami. Jadi apa sebenarnya yang dimaksud dengan masalah penelitian? Ya, jadi saya kira nanti itu ada semacam batasan-batasan ataukah pendapat. Kemudian juga nanti perlu ditelusuri bagaimana merumuskan rumusan penelitian yang baik. Ya, jadi saya kira dalam hal ini bahwa untuk rumusan masalah penelitian, saya kira selalu diawali dengan kalimat tanya ya. Jadi apakah, bagaimana, ya, mengapa, ya. Jadi saya kira itu ya rumusan-rumusan masalah penelitian. Ya, di mana ya. Jadi saya kira 4H, 1W. Ya. Kemudian selanjutnya variabel. Ya. Jadi ini merupakan konsep terutama untuk penelitian-penelitian yang memakai pendekatan kuantitatif. Ya. Jadi variabel sebenarnya itu adalah sesuatu yang menjadi sasaran utama untuk kita telusuri atau teliti. Ya. Jadi saya kira itu makna umumnya, walaupun sebenarnya ada makna yang lebih khusus lagi apa yang dimaksud dengan variabel secara konsep. Nanti kita akan bahas nanti ya pada pertemuan keempat. Ya, jadi variabel ya, jadi itu juga saya kira ya ada konsep. Jadi apa perbedaan konsep dengan variabel? Maka saya kira nanti itu ditelusuri dengan baik sehingga bisa dibedakan ya mana yang dimaksud dengan konsep, kemudian mana yang masuk dengan variabel. Jadi terutama untuk di kuantitatif, maka saya kira sebelum kita lebih lanjut untuk melakukan apa yang dikatakan penelitian, terutama untuk pengumpulan data, maka variabel ini perlu jelas. Dalam hal ini untuk lebih jelasnya, maka perlu didefinisikan. Jadi menyangkut tentang variabel ini, saya kira ada definisi operasional variabel, ada definisi konsepnya. Ya. Nah, kemudian selanjutnya ada fokus penelitian. Jadi kalau untuk istilah fokus ini sebenarnya ini merupakan istilah yang dipakai di penelitian kualitatif ya. Jadi penelitian yang pendekatannya kualitatif, maka saya kira tidak memakai istilah variabel, maka saya kira dia cenderung memakai fokus penelitian.
Jadi sekiranya sudah jelas ya, fokus penelitian itu adalah sesuatu yang menjadi pusat perhatian untuk ditelusuri. Ya, jadi fokus penelitian ini sekira sama dengan definisi konsep, ya, terkait dengan apa sebenarnya yang ingin kita teliti. Ya, mengapa perlu dilakukan hal ini? Maka sekira itu mengapa perlu kita rumuskan supaya ini penelitian kita itu bisa lebih terarah dan juga sebagai peneliti bisa memahami bahwa di dalam penelitian ini yang saya akan teliti ini ya ini menyangkut ini ya. Karena kalau Anda tidak pahami dengan baik apa yang akan Anda teliti nanti ya di lapangan Anda nanti akan bingung. Karena nanti kalau di lapangan itu ya saya kira itu berbagai banyak fenomena yang kita dapatkan. Nah, saya kira ada fenomena yang memang itu yang menjadi hal yang perlu kita teliti dan ada juga memang fenomena itu bukan merupakan hal yang menjadi pusat perhatian kita untuk teliti. Ya, jadi variabel dengan fokus itu ya saya kira sebenarnya merupakan suatu konsep yang sama, tetapi pendekatan penelitian yang menerapkan itu, saya kira itu yang membuat konsep ini berbeda. Jadi kapan ada istilah variabel, maka saya kira itu adalah konsep atau istilah yang digunakan di penelitian yang memakai pendekatan kuantitatif. Kemudian kalau kita memakai fokus penelitian, maka sudah jelas bahwa penelitian kita itu memakai pendekatan kualitatif. Ya. Kemudian selanjutnya, ya. Di pertemuan kelima, ada yang nanti kita kaji itu adalah landasan teori. Ya, jadi landasan teori ini kalau di laporan penelitian, nah begitu juga di proposal, saya kira ini pada umumnya ditempatkan di bab 2 ya. Jadi biasanya itu kalau ya di skripsi, ya jadi memakai kajian pustaka atau tinjauan pustaka. Ya, jadi landasan teori ini saya kira itu bahwa penelitian yang kita lakukan itu berdasarkan ilmu yang ada. Ya, jadi sebenarnya bahwa penelitian itu diawali dengan ilmu. Ya, jadi ilmu terkait yang akan kita kaji. Ya, jadi misalnya kalau kita nanti ingin mengkaji menyangkut tentang apa namanya kurikulum 2025, ya, maka sekira perlu kita memahami apa yang dimaksud dengan kurikulum 2025 itu, ya. Karena kalau kita tidak memiliki pemahaman yang terkait dengan kurikulum misalnya 2025, maka sekira untuk ya memperoleh jawaban permasalahan-permasalahan yang akan kita akan peroleh atau kita akan jawab, maka sekira itu agak susah. Ya, jadi landasan teori ini saya kira ini sangat penting karena pada intinya bahwa ilmu pengetahuan itu untuk memperolehnya, maka sekira ada dua apa namanya di filsafat ilmu dulu ya dipelajari itu menyangkut tentang berpikir.